dari Kalimantan Selatan. Kepada Al-Ustadz kami persilakan. Allahumma shalli wa sallim. Ayahanda. Yang mana? Ini aja dulu. Cek. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal majlisil mubaraki rawdatil dzakirin litadhkiril hawliyyati Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Sultanil Awliya'i was-Salihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad imamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bijahin nabiyyi wa sahbi wal ali dusturakum ya ahlad darak wa ya ahlal batin wa ya ahlal nawbah wa ya ahlal nur, amma ba'd. Yang mulia para habaib dan para syaraif anak cucu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mulia para pewaris ilmu-ilmunya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni para tuan-tuan guru, para alim ulama, bil khusus banyak sekali guru-guru Tuhan kita yang berhadir, di antaranya ayahanda Kiai Haji Rusli, juga ada guru Kiai Haji Abdul Hakim, pengasuh Majlis Rawdatul Dzakirin, beserta para guru-guru yang lain. Pun maaf ulun kada menyambatakan ngarantian, namun kada mengurangi rasa ta'zim ulun lawan pian-pian barata. Yang terhormat para pejabat pemerintah, terlebih khusus kepada Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hilir, ayahanda kita Haji Syamsuddin Uti, Pak ISO, sandar sini undur sekalinya, beserta para pejabat yang lain baik sipil, TNI maupun Polri yang kami hormati. Yang pun maaf ulun tidak menyebutkan nama dan pangkat pian, namun kada mengurangi rasa hormat ulun lawan pian-pian barataan. Yang ulun hormati, yang ulun banggakan, hadirin hadirat, pecinta Rasulullah, pecinta pewarisnya Rasulullah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang telah berhadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan sabarataan yang hadir mendapatkan rahmat yang banyak dari Allah. Tidak pulang kita dari tempat ini melainkan barataan dosa-dosa kita diampuni Allah. Dan tidak ada satu hajat pun yang kita hajatkan kepada Allah melainkan semuanya diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala dan dengan berkatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta dengan undangannya Syekh Abdul Qadir Jailani, malam hari ini kita ditakdirkan berkumpul ada di tempat ini untuk mengingat akan haulnya beliau, mengingat akan haulnya Sultanul Awliya Syekh Abdul Qadir bin Musa Al-Jailani radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, yang mana kita ketahui bersama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dilahirkan pada tanggal 1 Ramadan tahun 470 Hijriyah, terlahir di sebuah dusun yang bernama Jailan, sebuah tempat yang terpencil di luar kota Tabaristan. Tabaristan itu andakannya di sebelah selatan Laut Kaspia. Sekarang masuk di dalam provinsi Mazandar, negara Iran.
Di situ tempat kelahiran Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang namanya sudah tersohor di mana-mana. Kada hanya di alam dunia, alam langit lebih mengenal kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Namanya dikenal tidak hanya di kalangan manusia, bahkan di kalangan jin dan para malaikat namanya dikenal semuanya. Nama Syekh Abdul Qadir Jilani. Siapa yang kada mengenal lawan beliau? Semuanya kenal. Beliau bisa mendapatkan makom setinggi itu karena beliau bisa memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Allah kepada seseorang yang ingin jadi walinya. Pintu pendaftaran orang jadi wali terbuka 24 jam. Mau tuha, mau anu, mau lalaki, mau bibini, siapapun, orang manapun boleh mendaftar jadi wali. Tapi wajib memenuhi persyaratannya. Syaratnya ini nang berat. Kada beretaan orang kawa. Nah, persyaratannya ini nang berat. Tadi siang ulun sudah menyampaikan sebagian persyaratan orang jadi wali. Tadi siang acara ada di Sungai Piring sudah ulun sampaikan ada 3 diantaranya. Qalilul ta'am, qalilul kalam, qalilul manam. Sedikit makan, sedikit pandir, sedikit guring. Itu diantara syarat orang jadi wali. Malam hari ini ulun ingin menambahkan syarat orang jadi wali yang diantaranya wajib dipenuhi ada 2. 1, tidak mungkin Allah menjadikan orang itu jadi wali kecuali orang tersebut sudah mendapatkan ridho kedua orang tuanya. Mustahil Allah mengangkat orang itu jadi wali mun inya wani wan kuitannya. Mustahil bian. Jangan mimpi jadi wali lamun katulahan wan kuitan. Jangan mimpi. Orang hendak jadi wali pasti pasian non kuitan. Karena patokan ridho Allah fi ridhal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridho Allah terletak pada ridho orang tua, murka Allah terletak pada murka orang tua. Maka apabila kita sudah mengantongi ridho kuitan kita, itu berarti kita sudah mengantongi ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beruntunglah kalian ma'asyiral muslimin, yang mana di antara kalian orang tuanya masih hidup. Gunakan kesempatan Anda untuk menggapai ridho Allah melewati Anda taat dan berbakti kepada orang tua Anda. Anda akan menyesal seumur hidup ketika orang tua Anda sudah meninggal, Anda belum sempat berbakti kepada keduanya. Anda akan menyesal seumur hidup, dan penyesalan itu tidak akan datang badahulu ari, tapi penyesalan itu datang pasti bedudi. Ada orang nyesal berdahulu. Ada orang nyesal berdahulu tuh paling tanduk sapi wara. Seorang di muka sapi di belakang tanduk sapi nyesal aku berdahulu. Nah itu nyesal berdahulu. Anda kan seorang di muka sapi. Biasanya penyesalan tuh di belakang beritaan. Nah maka kita sadar diri. Ayo nang hendak jadi wali Allah. Ukur dulu keberadaan kita. Sudahkah kita mengantungi ridho kuitan kita? Kalau belum masih bisa. Karena hayat masih dikandung lintuhun. Masih kawa kita minta. Masih kawa kita membaktikan diri kita kepada kuitan kita. Masih kawa. Ma'asyiral muslimin, Rasulullah menyebutkan di antara tanda kiamat sudah dekat. Kan Nabi pernah didatangi malaikat Jibril. Lalu Jibril batakun mata sa'ah. Apabila kiamat. Maka Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Nang ditakuni sama pada kada tahu lawan nang betakun. Nang betakun kada tahu, nang ditakuni kada tahu. Nang tahu masalah kiamat cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi menjawab, nang ditakuni sama aja lawan nang betakun, sama pada kada tahu. Maka Nabi mengatakan, tapi aku bisa menghabarkan sebagian tanda kiamat itu. Maka Nabi menghabarkan yang pertama tanda kiamat. Nabi menyebut antalidal amatu rabbataha, bahwa melahirkan seorang budak akan patuanannya. Seorang budak melahirkan patuanan. Apa artinya? Di antara bahasa majas yang disebut di situ pahamannya,
mendekati kiamat banyak orang tua melahirkan anak, tapi anak nang jadi bos, kuitan jadi pembantu. Anak pak iyanya kuitan jadi budak. Apakah itu terjadi masyarakat muslimin? Sudah. Berapa banyak kita melihat anak memerintah lawan kuitannya. Kada sadihlah hati melihat kuitan, baju buruk, tapih buruk, tulak ke ponsel orang berjualan HP, anaknya di belakang, wah jabul berokok. Kuitan baju buruk, digasak, lakasi mak, tukarkan HP. Kuitan nah mau ungkai duit pacahan, tunggal dikitan. Di mana Sirin dapat duit pacah? Manabung tunggal 10 ribuan. Manukarakan anak, jaka pangkada mau HP larang, manukar apel rongkang. Tahu pian harga HP apel rongkang? Apel rongkang sudah kena ukang tuh. Larang harganya gitu. Kuitan baju buruk, anak minta tukarkan itu. Anak muda, berpikirkah Anda? Perbuatan Anda menyusahkan kepada orang tua Anda. Tidak sadarkah Anda saat itu Anda membuat orang tua Anda sakit hati? Orang tua Anda terpaksa bekerja keras demi menyenangkan hati Anda. Apakah Anda sebagai anak tidak berpikir? Di mana akal? Kuitan uyuh begawi, tapi seorang menghabiskan duit kuitan hanya dengan cara menukar itu. Ayo pangkanakan berpikir. Mun kuitan tuh kada mampu, kita jangan umpatan kayak orang. Kasihan kuitan kita. Lain mun kuitan kita sugih tuh lain urusan. Kuitan kita sugih, mak tukarakan pak mak mobil Pajero. Kuitan sugih sehujung kokok toh nak bawa 2 miliar situ. Duit banyak, tapi di kuitan carian saban hari paling banyak 10 ribu. 10 ribu ditabung demi anak supaya kawan nukar HP. Kada ditukarakan membangsing di rumah. Baamuk hendak mahantam ke kuitan, hendak menimpas ke kuitan. Ayo bayangkan, apakah itu sudah terjadi masyarakat muslimin? Sudah terjadi. Kaina pulang bila bisi HP seorang becari aja kada menukar paket data mengisi kotak minta duit kan kuitan. Seminggu habis jaka murah paket data larang. Ayo, kayak itukah kita kehendak? Naudzubillah min dzalik. Semoga yang hadir semuanya bisa jadi anak yang bakti kepada orang tua. Sakit hati kita melihat nangka ini biar sakit hati, bujuran tuh sakit hati benar. Kuitan baju buruk, seorang kayak itu tingkah gaya sok kayak anak orang sugih. Kuitan nang kayak apa? Bayangkan itu. Nah maka ma'asyaral muslimin, bujurlah yang disebut oleh Nabi kita. Tanda bahwa kiamat sudah dekat, diantaranya dilahir seorang budak melahirkan kepada patuanan, dan itu sudah terjadi wayah ini. Menurut survei membuktikan, survei setelah mencek di perjalanan di mana-mana, di belahan kampung mana-mana, benua mana-mana, setelah disurvei ternyata paling banyak orang katulahan lawan kuitan itu setelah inya baisi bini. Paling banyak anak laki-laki wani lawan kuitan bila imbah babini. Kenapa inya wani lawan kuitan? Karena merasa ada nang dilawanakan, malawanakan bini. Lalu akhirnya gelap matanya. Malawanakan bini kah? Malawankan umma kah? Lawanakan umma, bini merangut. Maka kada berinya nih bilanya sare. Maka binian bisa mengancam. Bila sudah pindah sarek tuh bisa mengancam. Jangan lagi makai ampun kok. Ingat bibinian, jangan berucap kayak topian kada hendak memberi. Kami babini bahasa. Apa susahnya? Pian jangan memulai menyulut api, tahulah. Lakian nih, tak mulai gesaknya. Jangan wani-wani, pian. Dengar kata linga binian. Hati-hati pian, jangan pinahan ma api sesal jurukan durang, tahu kah? Aku aja dalam sebutang duit jujuran, penting kawin lo. Hapok tuh muha. Jangan sampai nang kayak itulah. Malawanakan umma bini amok, lawanakan bini katulahan wan kuitan. Akhirnya di sini lalakian yang sudah bisi bini banyak gelap mata, banyak salah melangkah.
Ketika ia memandang kuitannya kada penting, bininya lebih penting. Di situ ia durhaka kepada kuitannya. Dan itu kada kau dipungkiri. Setelah disurvei 80% ternyata laki-laki wani lawan kuitan, katulahan lawan kuitan, durhaka lawan mama abahnya setelah ia memiliki istri. Wahai para lelaki, kalau anda seperti ini segeralah anda bertobat. Kunci surga anda terletak pada orang tua anda, bukan pada istri anda. Bini kita tuh lain kunci surga kita. Kunci surga kita ada pada orang tua kita. Lalakian kunci surganya ada pada mama abahnya. Sedangkan bibinian kunci surganya ada pada lakinya. Ketika pian sudah dikawini orang, kunci surga pian ada di laki. Bila laki pian ridho, ada harapan pian masuk surga. Mun laki pian buai kada ridho, biar pian sembahyang sunat tiap malam 1000 rakaat, tapi pian gawian menyakiti hati laki, no, kada pacah masuk surga. Maaf ya malaikat Ridwan, kan neraka aja kau. Karena wani lawan laki. Tapi sadar bu ibu, kunci surga pian memang di laki, tapi kunci surga laki pian ada di mama abahnya. Maka bibinian wajib sadar sesadar-sadarnya. Tugas anda ketika menjadi bini, dukung suami anda untuk berbakti kepada orang tuanya. Jangan anda jadi bini malah menghuluakan laki masuk neraka. Kayak apa pian menghuluakan laki masuk neraka? Itu pian maulah inya wani wan kuitannya. Pian bamamai, pian melarang inya berbakti lawan kuitannya. Itu ngarannya pian menjerumuskan laki pian ke neraka. Mun laki pian tak ke neraka, pian kikira kurang lebih juga. Membuntut aja tuh orang Jawa napa swarga nanot, swarga nonot neraka katot. Nggih napa boten? Nggih napa boten? Nggih, swarga nonot neraka katot. Surga neraka suami pun istri pun ikut. Nggih napa boten? Nggih, bisa Jawa aja saya ikut. Ojo kesusu. Nggih. Ojo kesusu. Ngerti lah artinya ojo kesusu. Bahasa Jawa ojo kesusu, jangan terburu-buru. Oke, napa boten? Oke, kalau bahasa Banjar ojo kesusu bahaya. Kalau bahasa Jawa ojo kesusu. Bagus, tapi mun bahasa Banjar ojo kesusu ayau. Itu. Hati-hati pian bu, jangan salah mengarahkan laki pian. Lelaki ini bu punya sifat kadang-kadang lemah di hadapan wanita. Sekeras-kerasnya kami lelakian di hadapan binian rancak lamah. Kada mau pangkaras beumuran. Kada kau berjalan kawan karas beumuran. Karas lelakian, berapa banyak lelakian itu takluk di hadapan wanita. Dulu di Eropa itu ada yang dikenal The Lion of Europe, singanya Eropa. Tapi si The Lion of Europe ini takluk bisa ditundukkan oleh seorang wanita yang bernama Margaret. Siapa Margaret? Binian. Sajagau-jagaunya The Lion of Europe ditundukkan oleh seorang wanita cantik bernama Margaret. Ayo, kayak apa harapnya lelakian? Takluk dapatnya binian. Begitu pula lah lelaki-lelaki yang lain. Makanya pian kalau siun tangan kita antara ibu jari dan kelingking, nang manang kelingking. Kalingking kan nisa, ibu jari karrijal. Lakian lawan binian, set manang binian. Kalah lakian. Berapa banyak para pejabat gelap mata akhirnya menelan uang rakyat karena bininya nama nyuruh. Bininya nyuruh, kurang bang, kurang tarus. Akhirnya duit proyek ditilap. Duit apalah dimakan. Gara-gara siapa? Bininya. Berapa banyak lelakian kalah lawan bibinian? Banyak. Maka sadarlah ibu-ibu, sadar bu, pian beisi laki itu bukan untuk di dunia aja, tapi pian membina rumah tangga untuk bahagia dunia sampai akhirat.
Kalau pian menghendaki pian berdua-dua masuk sorga, kunci sorga tuh penting pian pingkuti berdahulu. Binian hendak masuk sorga, kuncinya lawan laki. Sembahyang 5 waktu digawi, puasa Ramadan dikerjakan, lawan laki Pak Asian pilih surga mana hendak dimasuki. Sekarang pintu surganya laki pian ada pada mama abahnya. Ketika mama abahnya laki pian masih hidup, bahasanya mintu pian, mertuanya pian, maka dukung suami Anda untuk berbakti kepada orang tuanya. Paham Bu Ibu? Jangan sampai lagi ada terdengar ibu-ibu mahuluwakan laki wani lawan kuitannya. Kalau perlu Bu pian memperhatikan Bu Ai, perhatikan yang sudahkah listrik mama pian dibayariakan, yang sudahkah PDAM mama abah dibayariakan, sudahkah wifi mama abah dibayariakan. Mbah apa? Karena kalau kada bawa wifi, wah ini gaul. Tuha tatap bawa wifi di rumah. Aku disidin kada kawan nonton YouTube. Nyambat aja YouTube. Google aja sidin. Jujur banget bacaannya. Betul Google aja sidin. Membaca Google. Kada kawan buka Google lawan YouTube aja sidin aku. Mun kada pakai wifi. Bayar wifi itu saban bulan. Kita sebagai anak yang memperhatikan. Dulu mama kita sudah mengongkosi kita. Mulai dari lahir, memberi makani kita, mengganalakan kita, menyekolahkan kita, sampai kita jadi orang sukses. Mama abah kita berusaha seadanya, ganalah kita. Makanya peribahasa mengatakan, satu orang tua bisa menghidupi 10 anaknya. Bahkan lebih dari 10. Satu orang tua mampu menghidupi 10 anaknya. Tapi 10 anak belum tentu bisa mengurus satu orang tua. Bujur aja kah? Berapa banyak kita melihat orang bisi anak batu tunjulan maharagu kuitan. Kuitan stroke, kuitan garing, kuitan sakit, kada berduit. Bisi dang sanak belima. Oper ma oper. Nah, bulan ini kau jangan gaduh lo. Atar ke sana. Karena seekong mak atar pulang ke sana. Seekong diam di Tambilahan, atar lo ke Tambilahan. Seekong berdiam di Kuala Tungkal, atar pulang bulan dudi ke Kuala Tungkal. Mulai Tambilahan ke Kuala Tungkal jauh. Imbahnya pulang seekong diam di Jambi, atar pulang ke Jambi. Kuitan dioper-oper. Seekong diam di Banjarmasin, terabangakannya. Bayangkan pian, kuitan sudah garing, alih-alih nangka itu maharagu. Sadarlah ma'asyiral muslimin, kuitan itu karomat nang besar Allah titipkan gasan kita sebagai anaknya. Maka amun Allah takdirkan pian nang maharagu, nang memberes, maurusiakan keperluan kuitan, itu pertanda Allah menghendaki kebaikan yang banyak lawan kita. Biar ramdang sanak kita nan jauh-jauh tuh kan usah gini dioper-oper ke situ. Kita aja betunggal maharagu apa susah. Adalah kuitan bahari hendak manimbai kita. Dede bahira hari-hari ditampah kuitan. Bakame hari-hari zaman kabab kan ada. Mau ini banyak kabab udah, tapi ada lagi nang karena kami ditampah. Pian jaga tampahan olahan negara jabuk tahu lah. Cuma tanpa olahan Allah Ta'ala kada bisa jabok di kamihi aja. Maka bila guring bakameh terus kada kisah tupang. Kadang-kadang takakana burit tak kamu hakuitan bakameh pulang yan kuitan di kamihi di muha lagi halus kada ada kuitan sarik baya sudah kuitan nang garing iya dah koler maharagu ya ada jambok bener nan Tuhan ya awas bener garing pabila juga lagi mati mualnya jadi kakana. Aku aja kuitan jaga tahu kau itu hai kayak ini gadal bahari ku picik di hidung marah kau nanti jaga tahu ya lah. Nah maka dari itu masyarakat muslimin sadarlah kita ketika kita berisi mama abah kita masih hidup itu hadiah terbesar bagi kita. Seakan-akan kalau mama kita tuh sudah meninggal, abah kita kah, mama kita kah, di langit tuh seakan-akan malaikat bersuara, hei fulan bin fulan, hilang sudah yang karena dia doamu diijabah Allah. Hilang sudah yang karena dia semua permintaanmu dikabulkan Allah.
hilang sudah yang karena dia semua musibah Allah tolakkan, Allah jauhkan berkat beliau. Ketika mama abah kita mati, sudah meninggal dunia, itu sebujurnya kerugian yang sangat ganal kesan kita. Maka bersyukurlah ma'asyiral muslimin yang orang tuanya masih hidup, yang orang tuanya masih ada, segera jadikan diri kita sebagai budaknya mereka, kita sebagai budaknya mama abah kita, supaya kita bisa bahagia dunia sampai akhirat. Nah, ma'asyiral muslimin, ini modal orang hendak jadi wali. Modal orang hendak jadi wali wajib mengantongi ridho orang tua. Mun belum dapat ridho orang tua, jangan mimpi jadi wali Allah Ta'ala. Kada sejarahnya orang sukses nang wani lawan kuitan. Dada. Barataan orang sukses pasti mendapat restu dari orang tua. Apalagi kawin kada dapat restu orang tua, luput bener. Maka kawin ini hendak membina rumah tangga, timbul kawin lari. Kuitan kada tahu, timbul bayi bulikan buat cucu sudah. Kuitan pabila toh kau kawin, kada usah bepadah kian bahaja, yang penting datang buatkan cucu ranai. Nah, mau nak itu bepadah lawan kuitan, minta izin lawan kuitan, dapat restu lawan kuitan, itu modal kita bahagia dunia sampai akhirat. Nah, makanya orang bahari itu pasian lawan kuitan, belajar kuitan kau kawin lawan gitu, dasar kawin orang bahari. Lain kita wah ini bisa milih seorang, kita wah ini bisa milih seorang. Apalagi bibinian itulah, bibinian bujang itu terserah wali mujbir. Wali mujbir itu kan ada dua, ada abah, ada kai. Ja abahnya yang ikam kawin lawan si ano, wajib anak bibini itu menuruti. Cuman kan kita wah ini ya itu bang, kakanakannya pintar padanya kuitan. Sahutinya abahnya, bahja nang kawin tuh ulur kepian kah? Ulur anaya abahnya. Ihlah aja, ikampang yang nang kawin jar. Asakana nyaman juga aku memaksa aja. Lu lama Padahal kan wali mujubir bisa memaksakan kehendak. Tapi itulah yang terjadi. Memang bang, bun kawin bepaksaan tuh kada nyaman bang. Ser kada nyaman, sarabe nang tapaksa tuh kada nyaman. Yalah, nah nyaman tuh sama pada menyarah. Nah itu rame itu. Ayo ha aja lakiannya, inggi aja biniannya. Itu rame nah gitu. Seikong mangaras kada mau jadian. Baka karasan bepaksaan tuh kada ada kenikmatan bepaksaan tuh. Orang kada mau kada, ya iyalah. Cari bahasa apa susah. Nah gitu. Nah jadi bakti lawan kuitan, kita lah nih modal nomor 1. Yang kedua, modal orang hendak jadi wali yang kedua mendapat restu dari guru. Jangan mimpi jadi wali kalau pian ada tapa lampang lawan paguruan. Jangan mimpi jadi wali. Kenapa? Guru ini pintu untuk kita menuju ke hadratul Rasul. Pintu kita menuju kepada Nabi Muhammad melewati guru. Sedangkan pintunya Allah melewati pintu Nabi Muhammad. Mustahil orang ini bisa sampai kepada Allah kalau ternyata di pintu Nabi pun inya kada sampai. Mustahil bisa sampai ke pintu Nabi kalau lawan guru inya katulahan. Mustahil itu biar. Nah makanya ketika kita nih hendak jadi wali kan wajib alim. Orang jadi wali itu wajib alim. Di mana datang kealiman? Melewati belajar. Siapa nama melajari? Guru. Ilmu itu didapat melewati belajar. Karena mau guring, bangun guring langsung jadi orang alim. Dada nang itu. Innamal ilmu bitta'allum. Hanya saja ilmu didapat dengan cara belajar. Pakai innama tuh kalimatnya. Katanya tuh pakai innama, ada tuh hasrin. Kada-kawa kada. Innamal ilmu bitta'allum. Hanya saja ilmu didapat dengan cara belajar. Belajar biar sedikit asal belajar. Ilmu tuh bisa ditambahi Tuhan biar sedikit mun beberkat bertambah toh. Ilmu tuh sedikit tapi beberkat jadi banyak. Biar ilmu banyak lamun kada beberkat sedikit jadinya. Dulu di Pulau Jawa itu ada namanya Kiai Abbas. Kiai Abbas Cangaan, Banyuwangi. Kiai Abbas itu belajarnya kada lawas.
membaca kitab Safinatun Najah kadada, membaca kitab apa namanya Kifayatul Awam kadada, membaca kitab Kifayatul Atqiya kadada, membaca kitab Ihya kadada, membaca Bukhari kadada. Cuma Sidin belajar tiga tasrifan. Siapa gurunya beliau? Kiai Khalil Bangkalan Madura. Waktu mondok di tempat Kiai Khalil, beliau mondok di sana. Jar Kiai Khalil, ikam jangan dapat belajar, tunggui pohon mangga ku aja. Pak Asian lawan perintah paguruan, kadang malawan lawan perintah guru, sekalipun perintahnya itu dipandang dohir merugikan kepada beliau. Tapi karena guru yang memerintah, maka beliau pun manut wae beliau. Manut beliau kepada kiai. Nggih, manut kepada kiai. Nggih pun, nggih kiai, nggih kiai. Nggih aja. Kamu ya Dok, kamu ya Le, tungguin pohon mangga saya, nggih kiai. Nggih terus. Sampai beberapa hari gawian Sidin duduk di bawah pohon mangga, masuk ke asrama kada, masuk ke kelas kada, karena kada ada perintah. Gawian Sidin memberasihi pohon mangga, bila ada daun gugur dipilihi Sidin, buahnya kada wani mutek. Coba mau kita suruh kiai nunggui pohon mangga, mangganya berbuah kada merujak kapai tahu. Nyata ada rujaknya daripada parut lapar cak aja orang baik gini nanti kipong. Nyata tuh kita Pak Sidin kada berandai Sidin. Pas sudah beberapa hari kiai masuk kelas, ketika kiai ma absen, aina Abbas nih kiai. Abbas man kiai, Abbas cangaan. Oh Abbas jangan di bawah pohon mangga kiai. Dia santri yang lain panggil. Bas dipanggil kiai, nggih, masuk ke kelas. Bas, cukup tugasmu menunggui pohon mangga. Mulai hari ini kamu belajar ya. Siap kiai, nggih kiai. Ikuti saya Bas, nggih kiai. Fa'ala maknanya ia telah memperbuat. Yaf'ilu maknanya ia akan memperbuat. Fa'ala yaf'ilu fa'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. If'il la taf'il maf'ilun mif'alun. Terus ditasrifkan fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'altu fa'alna. Ingat kada? Tasrif orang sekolah pondok wajib itu. Kada kau mahapal gitu, kau baca kitab orang sekolah pondok tuh. Makanya buhan jarjin bila sudah fa'alo kepala ngalo gimana? Kita bulik-bulik loh mahapal lu kepala ngalo lagi. Sudah Bas sampai kepada fi'il amarnya if'il, maknanya perbuat oleh kamu. Paham Bas? Paham Yai. Kita pindah lagi ya, nasara yansuru nasran fahuwa nasirun wa dzaka mansurun unsur la tansur mansarun minsarun. Terus sampai kepada fi'il amar tadi unsur, maknanya tolong oleh kamu. Sudah paham Bas? Paham. Pindah kalimat yang ketiga, raja'a yarji'u, maknanya pulang. Pas sampai kepada fi'il amar irji', pulang kamu. Bas, dia Kiai Khalil, pulang kamu sekarang juga. Pulang Kiai, pulang sekarang juga pulang. Disuruh Kiai Khalil bulik Sidin, belajar hingga 3 aja, pa'ala, nasara, raja'a sampai irji, disuruh kiai bulik kecangaan Banyuwangi. Apa yang terjadi? Allah bukakan futuh. Cuma belajar tiga tasrifan, itu pun belum bertambah sulasi mazid, sulasi bertambah macam-macam. Belum bertambah itu. Hanya biasa tasrifannya. Hanya 3 huruf. Bulik ke benua harau jadi kiai besar. Buka pondok pesantren, buka pengajian, Abbas kawam baca kitab Ihya, Abbas kawam baca Bukhari, padahal kada pernah belajar. Sampai sekarang pondok pesantrennya memiliki ribuan santri dia. Kiainya kada pernah belajar, cuma belajar sedikit tapi ilmunya diberkahi. Di mana Abbas dapat keberkahan? Karena manut kepada kiai, patuh kepada guru. Inilah yang sulit lawan kita berdata. Kita rancak menantang kehendak guru. Kita rancak menantang papadah guru, lalu hidup kada berberkat. Nah, kayak apa hendak jadi wali lawan guru tambah wal.
Apalagi bayar guru membacakan kitab tersinggung ampe ke majelis. Kenapa maka ampe guru nyinggung aku hungang. Apa maka tersinggung orang baca kitab. Kenapa maka tersinggung? Guru nyinggung aku jer. Kada ada orang nyinggung seorang orang membaca buntung Orang baca ramah itu menyampaikan apa adanya, qulil haq walau kana murran. Katakan kebenaran walaupun itu pahit. Qulil haq walau ala nafsik. Katakan kebenaran sekalipun dirimu dicaci maki orang, dirimu diancam orang, tetap katakan kebenaran. Masalah orang menerima alhamdulillah, kada menerima kada masalah. Kayak itu sekali kita baca ramah tersinggung. Apa aja guru si anu nih kada ada lagi turun ke majelis. Ujar dadangaran habar guru tersinggung gara-gara pian baca ramah. Murid tersinggung hongang. Kayak bagi sama kata tersinggung. Ya, nasihat itu Pak Ai, Bu Ai memang sakit waktu kita mendengar. Kita ini berpenyakit, lalu ada orang mau obati luka kita ini tabu lelak. Ngerti lah tabu lelak, tabuka, tabu lelak itu alahan pada tabuka tabu lelak. Luka tabu lelak disibur orang pakai madu. Lakas kada rampit. Lakas tertutup luka tuh, tapi padih. Itulah nasihat. Nasihat itu seperti madu. Ketika kita inya mau obati luka, memang pedih, tapi hasilnya luar biasa. Ahla minal asal, lebih manis daripada madu hasilnya. Nah, madu wanyik maksudnya. Mun madu asli kada kau tambah luka biar. Awak luka dikasihkan madu asli tambah luka. Apa bisa pecahan piring kawan? Madu asli, madu ada palsu madu asli itu ya itu bang. Cuma ada raramiannya juga bang, bisi madu tuh lah. Bila bini tuha meraju boleh ke bini muda kan kayak itu. Istri tua meraju ya. Balik ke rumah istri muda. Kalau dua-duanya meraju pada kawin tiga. Baru dua meraju kawin, ketiga pulang. Ya apa aja. Anda ya Allah sama pada meraju kawin tiga kan lah. Ya Allah. Warni gak ada bian. Ya Allah, pemundasar ada panciriannya biar kata kau dia apa-apa. Datang habibinian to kawadah orang hawas. Cangangi orang bidahi. Jurang tak koreheng. Kenapa guru aja maka tak koreheng pian ada ciri bemadu. Ciri bemadu. Laki pian memang kadada ciri bebini dua. Tapi pian ada ciri bemadu. Artinya sama kada? Keberkahan laki kawa kawin lagi karena berkat bini ada ciri bemadu. Itu kata kau dia apa-apa dasar pembawaan mulai dalam parut kata kau dihapus ya kau dihapus pembawaan mulai dalam parut nah sama tanda orang sugih naranca ulun sampaikan toh bulak balik ulun nyampaikan tangan kita ini sudah baciri nah mulai bawaan dalam parut kata kau dia apa-apa ini kawan ada dinyatai pakai spidol kata kau dasar mulai dalam parut kayak ini garisnya dan ini ada alamatnya. Bila angka 1 ini nah itu kan 18 lah kok di tangan kanan dah. Bila angka 1-nya tak jari tengah ciri orang panyupan. Coba aja lihat di tangan kanan dia. Bila angka 1-nya tak jari tengah ciri orang panyupan. Mun ulun kada tak situ ulun kada tapi panyupan orangnya. Apabila angka 1-nya menuju ke jari telunjuk, ciri orang pandustaan. Maka dasar tak melujur pian karancakan ulen tatamu bila orang pandustaan dasar kasih itu garisnya. Hah? Pian tutupi aja bila tak kasih itu garisnya. Wah, kawan ya. Bila angka 1-nya menuju ke tengah-tengah antara jari telunjuk dan ibu jari, tengah-tengah sana sini, ini ciri orang panguler. Jangan diambil laki, jangan diambil bini bila melihat tangan ketalapak tangannya ke situ. Bah, tapa bini orang pangulir bian habis piring salamari gedenya besuhi.
lingkar lingkor hadapan TV HP dipicek kadang anak gin kada diharago orang panguler tapa laki pula orang panguler kayak itu aja juga lingkar lingkor kayak hadangan bagawi udah mau. Apabila angka satunya menuju ke antara jari tengah dan jari telunjuk ke tengah-tengah ini ciri orang mencapai duit terus. Wah, itu. Iya, gerang tangan pian tak kasih tak. Itu dulu bujur-bujur nak ada apa-apa Maka ulun paling rancak tatamu orang sugih dasar tak kasih garisnya. Pokoknya angka satunya menuju ke tengah-tengah sini, ciri orang japai duit terus. Duit aja dijapai. Ya. Tahu ampun pawabuk kemana garisnya. Ada aku nampayakan sih Din. Tidak. Jadi orang panduitan jarang lah. Tuh bawaan dalam parot toh. Ada pancirian dia kayak apa? Ada kan hapus biar takdir lah itu sudah takdir karena jafal kolam kering sudah tinta itu. Kada bisa dirubah lagi. Memang ada takdir yang bisa dirubah dengan doa, tapi ada pula takdir nang kada kawa dirubah-rubah lagi. Dasar sudah bulat tulisannya nang kayak itu, kada kawa diubah-ubah lagi. Tapi tugas kita kan ikhtiar tetap jalan. Sekira-kira laki itu kada hendak kawin lagi, kayak apa caranya? Pian bisa-bisa. Nah, apakah hendak laki itu pian kaji? Itu jadi bibini itu. Ini kada tahu aja melarang laki jangan kawin. Awak kada apa-apa di rumah. Lawan laki kada bisa. Lawan laki kada bisa membawa diri. Melayani laki kada bisa nang nyaman. Tuh ngarannya kada bicara min. Ini pun laki hendak berbini lagi itu wajar karena masih banyak kekurangan. Lalu laki itu ingin menyempurnakan kekurangan tersebut. Nah kayak itu yang tahu bemame awak bicara min juga. Itu orang jadi bibini itu. Yalah. Laki pian tuh hobinya nah kayak apa? Nah kayak itu pian bisa-bisa kayak itu nah. Rancak aja dah ulun nyampaikan artinya menjadi bini itu jangan artinya berenai ya harus bisa jadi bini itu. Ini udah jadi bini loh jangan. Berenai nang itu ya apalagi hendak nyaman. Harus ada perlawanan gue. Jadi lelaki pulang harus bisa juga menyamani bini. Harus bisa juga. Berapa banyak bibinian itu serong, berapa banyak bibinian itu mencari kenyamanan karena lakinya kada bisa memberi kenyamanan. Kita no. Pak merasa terlawankan kah? Kita ini kan ada istilah belelawanan mainnya sucing ya. Satu-satu aja mainnya. Artinya bini menyamani laki, laki menyamani bini. Itu bisa-bisa toh laki butuh bini, bini butuh laki. Itu. Bisa-bisa seorang aja toh kayak itu nah. Mbah jadi laki itu mun jadi lalaki nih lah, jadi lalaki itu pantang menyerah sebelum bini KO. Jujuran, pian jangan menganggap sepele ilmu itu. Itu ilmu yang harus kita perhatikan dalam rumah tangga. Berapa banyak bini belum napa-napa lagi lakiannya udah KO. Sampai bini bertakon, sudah lah jadinya. Dia kayak kada merasa kayak itu bini. Minta rela ulun lah. Talaya-layau pandir. Ada tuh patut aja bang dikuya anak kakak itu. Soalnya tujuannya apa? Supaya sama-sama nyaman gitu nah. Laki nyaman, bini nyaman. Lalu terciptalah dalam rumah tangga itu saling nyaman menyamankan. Kayak itu kan ada lagi hendak nang mudi-mudil tuh. Nah ini kayak apa? Laki itu pina mau aja. Kadang bini mau. Kenapa kan bisa bang? Makanya penting wahai para pemuda, wahai anak muda, sebelum anda kawin ngaji dulu. Ilmunya tuh dikaji. Kami bahari Pak Ai di pondok tuh dilajari guru. Bila sudah babun nikah kami pasti belajar hukmul jima. Maunya bila belajar hukmul jima tuh duduk kada kawa lagi dah mungkin dah basilang batis nah.
Kayak itu tuh pang mengapit. Ada kawa ketahuan guru kita. Ya makanya bila imbah sudah lulus aliyah tuh lalu banyak aja tuh hendak babini tuh. Apa hendak mengamalkan ilmu yo. Ada kegampangan al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu nang kada diamalkan bagikan pohon nang kada berbuah. Lakas saya nak mengamalkan ya lah. Nah di pondok tuh dilejari 4 hari dalam kitab tuh minimal 1 kali. Jadi seminggu tuh paling kada 2 kali. Kayak itu orang. Nah ini sebulan ada nang kada tagatuk ngintok. Kayak apa hendak romantis orang 4 hari paling kada sekali. Kawa tuh hari-hari bagus. Hari-hari bagus. Bagus itu hari-hari. Apalagi bibinian tuh hari-hari inya makin tambah awet muda bibinian teman hari-hari gitu. Bagus boy. Mohon maaf bolah. Ampun pian tuh namun laki hakun mangunyut bagus benar. Tahun ini dokter kada percaya adalah dokter hadir sini. Ada dokter. Bujur lah Pak Dokter. Menurut ilmu medis kalau itu dikunyut memberikan kesehatan untuk istri. Kan dokter. Makanya boy kami lelaki ini diberikan keistimewaan. Kalau pian menyusu lawan mama cukup 2 tahun ampe. Kami lelaki yang 40 nyusu mas ya. Tak tahu ada apa-apa. Tapi bersyukur pian bu ibu. Untung ada nama ngunyutakan. Sehat untuk pian. Kada mau karena kanker kada mau. Insya Allah kada mau. Han makanya bu ibu bilanya laki mana berenai aja. Aku raja kan lakian. Aku raja kah bo aku raja kah? Kada kah? Astagfirullah. Bo sadar diri bo. Laki itu boy bilanya hendak pian kada memberi hari malam sama laman pian dilaknat malaikat. Hari siang laki hendak sasiangan dilaknat malaikat. Wanita pian kena laknat sampai malaikat mungul tambuk. Dilaknat malaikat muar malaikat melihat bibinian nama nolak lakinya toh. Makanya bila laki hendak tuh bari kalau perlu pian menawari. Nah abahnya ulun hendak guring nah patah mengantuk malam ini ulun dipakai kakada kah? Bo pernah kada pian menawari laki? Pernah kada? Nah segera tobat bo malam ini tawari lagi pian. Bujuran nih jangan pinang nganga. Jadi amalakan nih tahu kah? Juran tak amalakan boy. Dengar lah telinga. Woi. Dengar kah kada kah? Diamalakan. Siap mengamalkan. Nah lamah lah. Suruh mengamalkan lu lamah. Apalagi nampian cari mana dapat pahala, mana nyaman, awak sigar, awet muda. Mbahnya bawa mandi pulang, sehat. Dan hendak jual lah. Kerundung ya Allah layau bener. Tapi layau-layau ini patut dipikirkan lah juran toh ini salayau-layau yang ini patut dipikirkan berapa banyak rumah tangga hancur gara-gara pasangan itu tidak mendapatkan kenyamanan. Perlu dipikirkan tuh ya. Paham aja kah? Ya paham tuh ya deh. Pokoknya laki anak yang malam ini tuntut. Bila pian masuk ke kamar ya tak. Oh yang Pak Jinjamine dengar kaja guru yang nor tadi. Kayak itu gitu bapak dia diam. Paham ya lagi bini. Paham aja tuh sudah. Ya Allah ya Rabbi. Lah ya bener lah. Kembalikan ke pembahasan. Jadi orang hendak jadi wali maka wajib mendapat restu dari guru. Kada kawapian kada dapat restu dari guru. Kayak apa hendak sampai kepada Allah kalau guru kada meridhoi. Wajib pian mengantongi ridho daripada guru. Nah, ma'asyiral muslimin, sedikit lagi. Syekh Abdul Qadir Jailani diberikan Allah keistimewaan. Beliau bisa mendatangi orang yang tidak sezaman dengan beliau. Contohnya Syekh Abdul Qadir kan meninggal 561 Hijriah, abad ke-5 Hijriah.
561 Hijriah beliau sudah wafat. Tapi ternyata ada kitab yang membicarakan tentang Syekh Samman Al-Madani ketika dilahirkan. Itu dalam kitab Tashwiqul Khillan namanya. Dalam kitab itu ketika Syekh Samman Al-Madani lahir di kota Madinah, ketika setelah selesai dilahirkan, mamanya Syekh Samman ada di higa Syekh Samman, tiba-tiba masuk seorang laki-laki. Takajud mamanya Syekh Samman, lalu betakun. Mamanya Syekh Samman betakun. Ujar mamanya Syekh Samman, siapa pian? Siapa pian siapa? Betakun. Takajud sidin, lalakian datang memaraki anak sidin. Maka Syekh Abdul Qadir mengatakan, ya amatallah, wahai hambanya Allah, ana Abdul Qadirul Jailaniyu, aku Abdul Qadir Al-Jilani, jitu, aku datang ke sini, li ziyarati ibniki hadza majma'il asrari wal ma'ani, aku datang ke sini mengunjungi mailangi anak Ikam. Nang mana anak Ikam ini banyak membawa asrar dari Allah. Setelah beliau datang menziarahi Syekh Samman itu, kada hanya datang bailang menjenguk haja, wa adkhala sababatahu fi fihi wa hannakahu. Syekh Abdul Qadir memasukkan telunjuk beliau ke dalam mulutnya Syekh Samman dan mentahnik kepada Syekh Samman Al-Madani. Syekh Samman tahun berapa lahir? Syekh Samman lahir tahun 1132 Hijriyah. Berapa abad selisihnya? 5 abad lebih. 500 tahun lebih Syekh Abdul Qadir Jilani sudah meninggal dunia, tapi ternyata beliau datang kepada Syekh Samman dengan wujud yang nyata, bisa dilihat oleh mamanya Syekh Samman. Itu karomat sidin. Apakah pian percaya cerita seperti ini? Percaya apa kada? Percaya apa kada? Lama. Percaya apa kada? Ini kitab bersanad loh Pak. Ini kitab bisa dipertanggungjawabkan dunia sampai akhirat, dari guru ke guru ke guru ke guru, terus ceritanya bersambung. Ada silsilah sanad. Makanya kita belajar ilmu itu jangan asal-asalan. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinah. Ilmu yang kita ambil itu bagian dari agama, maka perhatikan kepada siapa engkau mengambil ilmu agama. Jangan sembarangan mengambil ilmu. Cek dulu guru ini ilmunya bersanad apa kada. Cek dulu guru ini benar apa kada keyakinannya. Itu kewajiban kita. Buhan pian kan, Masya Allah, wilayah Tembilahan, wilayah Tungkal, ini Masya Allah ilmunya bersanad. Silsilah Tariqah Qadiriyah yang diamalkan oleh pian di sini, silsilahnya bersambung dari yang mulia Al-Arif Billah Al-Syekh Muhammad Ali bin Syekh Abdul Wahab, terus bersambung kepada Syekh Nawawi Barjan, terus ke atas, terus sampai kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu bersanad ngarannya. Jadi dapat amalan tuh kada abal-abal, dapat zikir kada abal-abal, dapat ilmu kada abal-abal, bisa dipertanggungjawabkan dunia sampai akhirat. Itu tuh kewajiban kita gitu. Jadi kita percaya apa kada cerita seperti ini? Percaya. Jangan sampai kita kada percaya. Film Naruto percaya, Jurus 1000 Bayangan percaya, nyata bungulaninya percaya, Doraemon bisi kantong ajaib percaya. Aku aja Doraemon hendak makan sosis calok, ada sosis keluar. Hendak makan gugudo, ada gugudo. Aku hendak tarabang pakai baling-baling bambu. Baling-baling bambu jadi Doraemon. Percaya enggak lan Doraemon? Ketujuh, hama nonton kisah nang kayak ini kada percaya. Hongang. Hongang bian. Nah, itu karomat Syekh Abdul Qadir Jilani. Artinya Syekh Abdul Qadir itu walaupun sidin sudah wafat pada dohirnya,
tapi ternyata beliau masih bisa mentarbiyah anak muridnya yang masih ada di alam dunia. Bayangkan biar masih bisa ditarbiyah, masih bisa ditarbiyah oleh beliau. Bahkan Syekh Abdul Qadir itu bisa menjadi juru syafaat kita kenanya di hari kiamat. Ada dulu cerita kan, karamat Syekh Abdul Qadir nih, ketika orang itu meninggal dunia, Syekh Abdul Qadir kan masih hidup, berkuciak di dalam kubur karena siksa. Syekh Abdul Qadir lewat di pekuburan itu. Ujar Syekh Abdul Qadir Jilani, ma'anwi orang di situ, suahlah orang dan dikubur ni batamuan-muan aku kada suah, wahai tuan Syekh. Suah lah inya hadir di majelis kok kada suah juga. Anda berdiam manusia yang ini nih. Maka parak lawan majelis kada suah jajak majelis. Kan kayak itu Bang. Nya biasanya datang ke majelis itu orang jauh, orang parak jarang. Orang jauh mengambil berkat berdahulu orang jauh, orang parak ada tahu mana tahu. Orang parak membuuk karanjakan. Orang jauh bejurut datangan karena nang parak tuh sadarnya berdudi. Imbah orang jauh sudah banyak nang parak hanya berparakan. Kan aturannya kan nang parak berdahulu. Ini kan dan jauh berdahulu hanya nang parak. Lucu juga. Lucu tadi Bang. Kayak itu Bang. Sudah aturannya memang kayak itu kan. Aturannya. Suah lah Jasidin hadir di majelis kok. Ada suah. Suah lah makan tapa imbai aku. Ada suah juga. Tapi wahai tuan Syekh, pernah orang itu berjalan di belakang pian. Pian berkuda, lalu kuda itu maulah jalan berdabu. Pas orang itu karena dabu bakas kuda tunggangan pian. Oh, mun kayak itu aja Syekh Abdul Qadir Jilani. Mulai hari ini, insya Allah dia akan dilepaskan Allah daripada siksaan. Esok hari kan dia lagi berkuciak dalam kubur. Ranai. Rajin kuciak-kuciak. Pas imbah di Zambat Sidin kayak itu ranai. Hanya gara-gara dapat debu bekas kudanya Syekh Abdul Qadir. Bayangkan bagaimana nantinya Syekh Abdul Qadir memberikan syafaatnya kepada orang yang mengamalkan tarikatnya. Mudahan kita diberi sidin syafaat. Insya Allah. Itu cerita Syekh Abdul Qadir Jilani. Cerita terakhir di antara tadi tawassul yang dibacakan oleh guru kita, ada menyebut nama Al-Imam Ahmad Kabir Ar-Rifai. Imam Ahmad Ar-Rifai merupakan termasuk wali besar, dan ini ada cerita unik dari Imam Ahmad Ar-Rifai. Imam Ahmad Ar-Rifai ketika Sidin Tulak melaksanakan ibadah haji, lalu beliau ziarah ke kota Madinah. Pas ziarah, Sidin membaca syair di hadapan maqam Rasulullah. Di cerita terakhir lah bahan yang pihan kita. Pas di hadapan maqam Nabi, Sidin bersyair, fi halatil bu'di ruhi kuntu ursiluha tuqabbilul arda anni wa hiya naibati wa hadhihi daulatul ashbahi qad hadarat famdud yaminaka kai tahdha biha syafati. Kalau pian hendak menyanyikan tuh timbangannya sama burdah. Fi halatil bu'di ruhi kuntu ursiluha tuqabbilul arda anni wa hiya naibati wa hadhihi daulatul ashbahi qad hadarat famdud yaminaka kai tahdha biha syafati. Nya sama timbangannya rasuk kayak. Mennya kada sama ada mau rasuk siwah lagu tuh biar. Pihalatil bu'di ruhi kuntu ursiluha. Dari negeri yang sangat jauh ulun mengirim roh ulun datang ke sini. Ma'apa? Tuqabbilul arda anni wa hiya naibati. Roh ulun kirim untuk mencium bumi Madinah yang di dalamnya mengandung jasad mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhihi daulatul ashbahi qad hadarat. Tapi saat ini ya Rasul, badan ulun, jasad ulun ada di hadapan pian. Satu yang ulun pinta kepada pian, ulun mohon bersangatan permohonan kepada pian, famdud yaminak, ulurkan tangan pian, keluarkan tangan pian dari dalam kubur, kai tahdha biha syafati, supaya bibir ulun kawa mengecupnya. Apa yang terjadi ketika Sidin memohon itu kepada Nabi seperti anak yang mengemis kepada kuitannya, kuitannya pun mengabulkannya. Belah kuburan Rasulullah, belah dua.
disaksikan ribuan mata yang hadir ketika beliau ziarah menyaksikan kubur Nabi Muhammad belah dua. Keluarlah tangan Nabi dari dalam kubur, dijabat oleh Imam Ahmad Ar-Rifai, dicium oleh beliau. Itu keajaiban yang terjadi kepada salah satu silsilah sanad ilmu atau amalan yang kita amalkan itu tadi, Al-Imam Ahmad Ar-Rifai. Bayangkan tangan Nabi Muhammad keluar dari dalam kubur. Percayakah pian cerita seperti ini? Percaya apa kada? Ini bersanad lebihan. Dan kitabnya ada, bisa dipertanggungjawabkan dunia sampai akhirat. Tangan Rasulullah keluar. Amun orang nak alang-alang saya kada percaya. Wah, ngapa orang mati keluar di kuburan? Nah, ya hungang. Kayaknya jangan madahkan Rasulullah mati, biar Nabi itu wafat tapi ternyata Rasulullah Allah berikan keistimewaan. Setiap ada orang mengucap salam kepada Nabi, roh Nabi dikembalikan oleh Allah. Sahih dalilnya. Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Tidak ada orang membaca salam kepada aku ya Nabi kecuali Allah bulikakan rohku untuk aku menjawab salaminya. Hidup kata Rasulullah. Mun tangan keluar pada dalam kubur wajar orang hidup. Ya kada? Percaya kada? Alhamdulillah pian percaya. Nyawa ini banyak nak ada percaya kita. Khurafat ya. Ngaur itu, mahayal itu. Doraemon percaya ha? Naruto percaya ha? Nah, siapa nang jurus empat jurus itu namanya tak? Avatar. Lan Avatar percaya ha? Jini percaya ha? Keluar di karang manute isi bagus. Makanya ulun paling kedua nih makan karang tuh biar. Mulai ditungkal sampai ke sini karang aja suruh ngurang. Jadi ulun tak makan jini nah gini. Jini di dalam tuh jini ya siapa pemerannya tak? Dia napungki. Iya dasar dia napungki ngeratnya ya lah. Nang pemeran jini tah. Lakiannya sih bagus. Sahrul Gunawan kah siapa lakiannya pemerannya tah? Bahari itu pilih Bahari. Jini Tuyul dan Mbak Yul, Jin dan Jun. Itu zaman rame-ramenya kita, zaman-zaman keemasan. Rame-ramenya Jin dan Jun, Tuyul dan Mbak Yul, Jini. Kan rame ini tak Bahari, kisah Bahari. Memang kada malah kan film Rumah Irama juga. Pokoknya Rumah Irama itu paling harat sudah. Ada lagi nah harat paling entok. Menurut ulun aja bang. Menurut yang lain dah salah. Ulun melawan akan Rumah Irama aja kan. Nyata udah. Wah, coba bayangkan Rumah Irama tuh karamat kada? Karamat tuh istilahnya dapat kemuliaan. Apa khususiat Sidin? Ribuan lagu yang diciptakan beliau tidak pernah bosan orang mendengarnya. Coba bayangkan biar. Lagu-lagu lain sebulan 2 bulan pajah. Coba lihat biar. Sebulan 2 bulan viral pajah. Makarina adalah lagi lo nyanyikan Makarina wah deh. Makarena ada lagi lah, dia ada lagi. Tapi lagu Rumah Irama tetap eksis sepanjang masa. Itu mun orang kada berpakaian, kada baca kawa kayak itu. Rumah Irama tuh berpakaian lah. Nah, tahu ya tiger aja kada berpakaian tiba-tiba dilenjang. Jujuran ada istilah berpakaian tuh ada satu amalan beliau yang membuat suara beliau dan karya cipta beliau disenangi oleh semua orang. Kebanyakan orang bintoh, memang ada sebagian yang kada senang. Kebanyakan orang senang kepada beliau sampai dinobatkan jadi raja dangdut. Itu kayak apa? Itu pasti ada pakaiannya. Kenapa? Kita kada bingung. Rumah Irama latar belakangnya pendidikan pesantren. Seleting dengan Kiai Haji Zainuddin MZ almarhum. Maka wajar beliau punya keistimewaan seperti itu. Makanya ulun ngefans banget Rumah Irama tuh. Ada pada apa-apa lagunya Masya Allah, nasihat semuanya, mengingatkan kita kepada akhirat. Yalah, katakan ya Rumah Irama, Tuhan itu satu. Ya ada tuh makna kul huwallahu ahad. Banyak nang kada tahu arti akan pengkul huwallah, kada tahu sekali benyanyi hafal arti kul huwallah. Berkat Rumah Irama la ilaha
illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kan tahu orang artinya la ilaha illallah. Dinyanyiakan Sidin. Itu ajaib, itu ngolah lagu nang itu kada gampang kan. Coba kita kawalah. Sidin tuh tak ambil gitar takatek keluar lagu. Takatek gitar keluar lagu, kan ajaib itu. Ada pedataan orang kawa kayak itu. Han itu Sidin tuh. Apalagi lagu nang kiamat, wah ada kisah tuh bang, nangis tuh bang, dengar lagu kiamat. Hari itu, hari kiamat, jangan dengar aja asa gair dah. Kiamat, apa? Sadar orang lalu hendak bertobat dah, dengarkan kayak itu tuh lagu Romai Rama Bahri, masya Allah. Lagu-lagu nang weh ini ya, banyak nang ada karwan tampuh. Awak betianan dikuya-kuya lan orang dinyanyiakan ka lagu. Aku betianan berdahulu gara-gara ini. Apa? Ora awak betianan tuh berendai. Betianan diulah lagu kan. Ada memudal lalu. Kata-kata Romai Irama tuh masya Allah luar biasa kayak itu. Ada nah ini terakhir menakib Romai Irama adalah. Jadi malam ini campuran menakibnya. Ada kisah Rasulullah, ada kisah Syekh Abdul Qadir, ada kisah Syekh Saman, ada kisah apa tadi Syekh Ahmad Ar-Rifai, terakhir ada kisah Romai Rama. Jadi tak campur-campur aduk, dimaklumi aja lah. Nah, tiwas pian mau undang. Ingin sini kita ulun sampaikan kira-kira paham aja kalau lah beritaan lah. Paham aja kah? Uyuh kah? Kan deh lah. Maka lawas pian mahdangi. Ulun minta rela tadi nawan panitia kada kawa umpat maghrib di sini, kada kawa umpat bercapat datang karena ulun ada kegiatan. Hendak juga menikmati pinggir laut Tambilahan kan kayak itu. Jadi ulun makan dulu di Siring tadi kan di anu situ. Pinggir laut, Bang. Ada kafe pinggir laut toh. Hendak juga kayak orang kayak itu nah. Pian kira ulun malaikat kah? Hendak juga santai gitu, jadi ulun menikmati suasana senja di pinggir pantai Tembilahan kan kayak tadi pinggir laut. Nah angin sepoi-sepoi menampur sambil makan mie goreng, minum teh tarik kan, untung gak ada teh telur hijau. Ya Allah ya Rabbi, jadi ulun ke situ dulu panitia itu deh. Bahas itu hanya bulik kan, lawas juga mandir dulu bulik pulang ulun mandi aja belum. Kada kawah ada dijemput bercapat tadi kan. Kenapa ulun kada mandi? Karena ulun tadi bah bebekam. Ulun bila ketambilahan nih kagenangan lawan bekaman Alpian. Alpian tuh harat membekam menjadi satpol pp tah. Nah, inya harat membekam diurutnya dulu. Bah tuh dibekamnya. Bagus bekamannya. Menurut ulun sepengetahuan ulun ahli-ahli bekam nang pernah membekam ulun paling harat Tambilahan. Nah, jadi Alpian mau kawa guru sebulan sekali kesini aja bebekam aja. Main ulun datang ke sini bebekam warala 2 kali naik pesawat bebekam wara. Mbah jaka sebulan sekali ada na ditunti ke sini ada juga ya lah. Nah, ada begaya aja lah, jangan dianggap lah ulun ada yang buat bini tamok ini aja. Ada apa? Pokoknya aja bini ulun bila pian ketambilahan ulun umpat. Yo kayak apa pian? Ada kawai, selalu ada pengawalan ketat. Ada apa? Ada bini ulun tuh biasa aja nak kayak itu. Ulun biasa aja menggayainya. Julun kayak apa mulut babini pulang. Untuk saat ini julun belum bisa. Untuk saat ini kan ada tuh untuk saat ini gitu. Berarti untuk kedepannya itu mungkin ada perubahan gitu. Ya muqallibal qulub, Allah yang membulak-balikkan hati. Saat ini hatinya seperti itu, entahlah kemudian hari apa yang terjadi. Ada tertawanya teh. Tertawa santai aja. Pokoknya jarnya pian ada ciri babini 2, ulun ada ciri membunuh laki. Ini ngalehnya. Tapi kadang-kadang itu pian pesawat tak bunuh laki karena pasal 338 ayat 2 KUHP. Bujur apa polisi? Itu pasal pembunuhan 338 ayat 2 KUHP. Takutnya polisi yang udah percaya. Bila pembunuhan berencana pasal 340.
Itu pembunuhan berencana. Takoni sih din kada percaya. Ulun kin hafal kisah pasal gitu tahu nggak? Kan dalam Quran, hadis itu jadi hafal pasal kin hafal. Ya Allah ya Rabbi, dah ingin sini gitu dulu nah. Ulun minta rela lawan panitia, minta rela lawan guru-guru, minta rela lawan tuha-tuha. Amun lancang bepandir, kurang adab, kurang sopan, ulun minta rela khususnya lan pian-pian badataan. Kalau wae dari ceramah ulun, papadah ulun, ada yang menyinggung hati pian ulun, minta rela zahir batin. Malam hari ini terakhir ulun ada di Tembilahan. Insyaallah ulun balik lagi ke Tembilahan bulan Maulid tahun yang akan datang. Untuk bulan Rajab kadada. Tadi ada yang bertakun guru adalah jadwal di Tembilahan kadada. Bulan Rajab khusus Kalteng dan Kalsel. Jadi tidak ada jadwal ke Sumatera. Untuk ke Sumatera insya Allah ulun jadwalkan Rabiul Awal tahun yang akan datang. Bulan Maulid mungkin 10 hari atau lebih. Mungkin insya Allah. Kalaupun Sya'ban ulun ada ke Tembilahan, itu mungkin cuma jalan-jalan aja. Karena ulun rencana Sya'ban ingin mengikuti ziarah kubra di Palembang. Jadi habis itu mungkin jalan-jalan lah ke Tembilahan, heling-heling gitu kan. Mungkin ada, tapi untuk acara mungkin kan ada. Kira-kiranya tuh kayak itu tah. Jadi malam hari ini terakhir ulun terima kasih bil khusus kepada ofisial pecinta Guru Yanur yang Masya Allah mengawal Kuala Tungkal, menjemput dari Bandara Jambi, dibawa ke Kuala Tungkal sampai ke Tembilahan, besok diantar lagi ke Jambi. Senin pesawat kami jam 6 pagi terbang. Ulun, bini ulun beserta anak buah terbang ke Banjarmasin, ulun terbang ke Solo mengikuti haul Habib Ali Al-Habsyi ada di Solo. Langsung dari Jambi ulun terbang ke Solo. Bini ulun aja ke Banjar, wan anak buah. Pisah wan bini dulu 2 hari kayak gitu. Nggih, tangalih mau bini masalahnya ke situ. Nah iya. Jadi bisa maafi bener. Nya ngalihnya ngeren orang banyak jadi tak abut sedikit kan. Jadi julun pian kena 4 haul grisek aja gitu mah 4 atau haul Habib Soleh Tanggul kena 4 di nang haul gini betinggal gini dahulu kayak itu nah inggih ngapa dengan pian dibilang ulun kayak itu dia ditawakan. Doakan kami, mudahan kami sehat. Doakan kami, mudahan kami selamat. Selamat dunia, selamat akhirat, selamat di perjalanan. Mudah-mudahan semuanya yang hadir malam hari ini panjang umur, sehat walafiat, diluaskan Allah rezeki yang halal, kada lapah mencarinya. Nang mana tahu tang mudahan lakas lunas. Nang mana belum babini lakas babini. Nang mana belum balaki lakas balaki. Nang mana belum bisi anak mudahan lakas bisi anak. Nang mana sudah anak mudahan anaknya berataan paasian, solehin, solehat. Mudah-mudahan kita berataan dicatat Allah, ditakdirkan Allah hidup bahagia, selamat, sukses dunia sampai akhirat. Hidup kita beriman, meninggal pun membawa iman. Tidak meninggal dunia, melainkan kita sudah bermimpi bertemu Nabi Muhammad. Tidak meninggal dunia, melainkan Nabi Muhammad menjemput kita untuk menghadap Allah. Amin ya rabbal alamin. Bi barakatin Nabi wa ahli baitin Nabi wa bi barakati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Amin ya rabbal alamin. Ulun minta rela amun ada salah ada khilaf lawan pian-pian barataan. Kalau ada sumur di ladang bolehlah kita numpang mandi. Kalau ada umur kita panjang insya Allah kita bertemuan lagi. Kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi. Kalau umur kita panjang mudahan rancak tak mimpi Nabi. Kalau ada sumur di ladang bolehlah kita numpang mandi. Kalau umur kita panjang mudahan lakas tulak haji. Kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi. Kalau umur kita panjang sebelum mati sudah jadi wali. Kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi. Kalau umur kita panjang mudahan kawin lagi. Kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi. Tapi kalau ada kamar mandi di rumah aja. Jauhan ke sumur di ladang. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Burung irian, burung cendrawasih, burung merpati, burung belibis, burung perkutut, burung bantiung, burung buburak,
itulah nama-nama burung. Inilah kurang lebih yang ulun sampaikan. Terima kasih atas perhatian pian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Doakan khususon kepada ayahanda kita Pak Haji Samsudin Uti, Pak Wakil kita, mudahan selalu sehat afiat. Mudah-mudahan Allah takdirkan beliau naik pangkat. Amin ya rabbal alamin. Ada tahu iyalah, ada tahu nasib berkata lain. Wah ini Sidin jadi wakil, siapa tahu esok jadi presiden. Siapa tahu, iya nasib siapa nanti tahu iyalah. Nah doakan Sidin, yang penting sehat. Yang penting sehat. Kita kata bilahan nih melihat Sidin sehat, bahagia kita. Karena ada senyuman khasnya kita. Ada gaya tawanya yang hahaha itu khas. Itu ciri khas beliau tuh. Masya Allah, itu bikin kangen suasana tuh. Nah, ma'asyiral muslimin, hingga sinilah ulun sampaikan. Terakhir bagi pian yang ingin memiliki koleksi foto pribadi ulun atau kalender 2023 cetakan majelis kami, itu ada di depan sana, ada stand yang menjualnya. Pian bila menukar itu sama dengan membantu operasional majelis kami. Nah inilah yang ulun sampaikan. Ulun minta rela, minta ridha, minta halal. Hadza minni wal afu minkum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.